Gus Dur ini kan pemimpin besar, tokoh besar Nahdliyin. Dengan Adi Masardi, jubir Gus Dur. Mas Adi, bagaimana tanggapan Anda terhadap pencabutan TAP MPR nomor 2 2001 ini tentang pelecehan Gus Dur yang diperjuangkan PKB? Yang diperjuangkan PKB. Jadi upaya rehabilitasi Gus Dur oleh MPR ini menjadi sangat penting, dan saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada teman-teman di PKB yang memperjuangkan soal rehabilitasi ini, dan tentu saja tidak mudah bagi PKB untuk memperjuangkan rehabilitasi bos besar kita Abdul Rahman Wahid, karena tidak semua partai juga sependapat dengan apa yang diinginkan oleh PKB. Juga tadi melihat bagaimana pernyataan Ibu Sinta Nuriyah bahwa rehabilitasi ini menjadi penting bukan hanya untuk keluarga Gus Dur, bukan hanya untuk keluarga Abdul Rahman Wahid, tapi juga untuk masyarakat luas, terutama kalangan Nahdliyin, karena Gus Dur ini kan pemimpin besar, tokoh besar Nahdliyin. Jadi kalau tokoh besarnya dianggap memiliki cacat politik di Republik ini, maka secara keseluruhan Nahdliyin itu agak terganggu hatinya. Nah, dengan pencabutan TAP MPR ini, dengan rehabilitasi dari MPR ini, maka kita semua kalangan Nahdliyin dan para pendukung Gus Dur, pejuang Gus Dur, bisa lebih enak dalam berpolitik, dalam melaksanakan perintah-perintah atau pandangan-pandangan Gus Dur, bagaimana menegakkan hukum, bagaimana menegakkan demokrasi, bagaimana menjaga pluralisme, sehingga apa yang kita perjuangkan, apa yang kami perjuangkan atas nama Gus Dur itu menjadi benar secara politik dan benar pula secara moral. Karena itu upaya kehendak MPR yang dimotori oleh teman-teman PKB ini sangat dihargai, dan bangsa Indonesia juga harus berterima kasih kepada keputusan ini, karena dengan demikian maka masa lalu kita tentang tokoh besar kita menjadi jernih kembali, menjadi terang kembali. Ya, Pak Adi kan sebagai juri bicara Gus Dur ketika itu, apa yang paling esensi terhadap pemikiran Gus Dur sehingga Gus Dur berbenturan dengan legislator ketika itu? Waktu itu tidak, ini betul-betul tragedi politik. Kita harapkan kan tidak ada konflik politik, tidak ada hal-hal yang Gus Dur lakukan yang menyimpang dari politik, karena Gus Dur sendiri orang yang sangat taat kepada konstitusi. Gus Dur yakin ketika jadi presiden itu dia merasa sebagai representasi konstitusi. Jadi presiden itu memang konstitusi yang hidup. Jadi segala tingkah lakunya, segala langkah-langkahnya Gus Dur selalu berpedoman kepada konstitusi. Itu sebabnya dalam menegakkan konstitusi dalam banyak hal, contoh misalnya dalam penegakan hukum, ketika ada isu kasus Bulogate misalnya, bahwa presiden itu ketika menjabat memang tidak bisa diperiksa, tidak bisa di BAP, tetapi Gus Dur ingin mencerminkan, ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia bahwa hukum itu equality, semua warga negara sama di hadapan hukum. Itu sebabnya Gus Dur mengundang penyidik kepolisian untuk mem-BAP beliau di istana. Jadi memang agar untuk mencerminkan hukum itu ada, hukum itu tegak, memang prinsipnya harus dari atas, dan Gus Dur memberikan contoh itu. Jadi ketika langkah-langkah politik pun sebetulnya kalau kita kaji kembali secara jernih, bahwa ada kesalahan besar di MPR, dan sampai hari ini itu masih menjadi perdebatan, karena ada missing link yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, bahkan para pengamat politik juga nggak terlalu paham apa yang terjadi waktu itu. Kan sebetulnya yang terjadi ini kronologinya begini, karena Gus Dur waktu itu dianggap mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR, maka itu dianggap melanggar konstitusi, dan untuk itu digelarlah sidang istimewa. Nah, Gus Dur paham soal konstitusi bahwa ini melanggar konstitusi, kemudian Gus Dur mengeluarkan dekret. Nah, kemudian ketika Gus Dur mengeluarkan dekret, sidang istimewa agendanya diganti menjadi karena presiden mengeluarkan dekret maka sidang istimewa, padahal sebelumnya itu sudah ada sidang istimewa. Nah, hal inilah yang belum dijernihkan secara politik, dan menurut saya ada sejarawan, para politisi, para ahli politik, yang para akademisi di politik harus bisa menjelaskan ini agar semuanya menjadi terang benderang, bahwa
ada kecelakaan politik waktu itu di kalangan teman-teman di Senayan, di MPR itu ya harus kita maklumi karena waktu itu memang kita semua kan baru melek politik. Bahkan Pak Amin Rais tempo hari kan juga menyatakan bahwa dia nggak paham waktu itu kenapa harus melakukan amandemen dan lain-lain. Jadi kesalahan kita semua itu dengan adanya pencabutan rehabilitasi Gus Dur ini, maka seharusnya semuanya bisa selesai. Terima kasih, Oke. Pak.